Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Faturaman Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktikumkan pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengobservasi pertumbuhan kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang masak dan menganalisis, menyimpulkan, mengevaluasi hasil observasi. Pertumbuhan tanaman adalah peristiwa bertambahnya ukuran tanaman yang dapat diukur dari bertambah besar dan tingginya organ tumbuhan. Perkecambahan adalah munculnya plantula dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dapat dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal diantaranya cahaya matahari, air, suhu, unsur hara, tanah, dan ketinggian. Sementara faktor internal adalah genetik, enzim, dan juga hormon. Salah satu hormonnya yaitu gas etilen. Etilen merupakan hormon berwujud gas yang menyebabkan triple response pada kecambah. Triple response yang dimaksud adalah menghambat pemanjangan batang, menebalkan batang, dan munculnya kebiasaan membuat lekukan. Variabel penelitian. Variabel bebas adalah variasi pemberian gas etilen pisang, variabel terikat pertumbuhan kacang hijau, dan variabel kontrol tanaman kacang hijau. Gas etilen pisang mempengaruhi pertumbuhan perkecambahan kacang hijau pada triple response. Bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah 15 biji kacang hijau yang dengan kondisi baik, kemudian 4 buah pisang yang sudah matang, dan air secukupnya. Untuk alat yang dibutuhkan, yang pertama adalah 3 buah toples berukuran sedang, dan 3 buah pisin, kapas secukupnya, alat tulis, dan label. Langkah pertama yaitu 3 buah pisin diberikan kapas yang sudah dibasahi air. Tiga buah pisin tersebut kemudian dikecambahkan 5 biji kacang hijau per pisinnya. Langkah selanjutnya yaitu beri 3 perlakuan pada toples. Kita beri label toples A. Toples A ini berisi 1 buah pisin yang sudah kita buat bersama dengan kacang hijaunya. Kemudian kita tutup rapat. Toples B, kita isikan 1 buah pisin dengan 5 kacang hijau ditambah 1 buah pisang. Kemudian tutup rapat kembali. Dan terakhir kita beri label toples C. Kemudian kita isikan 1 buah pisin yang sudah berisi 5 kacang hijau. Kemudian kita tambahkan 3 buah pisang. Dan ditutup rapat. Jika sudah, kita biarkan selama 5 hari.
Setelah kita diamkan selama 5 hari, selanjutnya toples dapat dibuka dan kita dapat mengeluarkan isinya. Kita dapat mengeluarkan isinya untuk membandingkan hasil pertumbuhan kacang hijau di antara 3 perlakuan yang sudah kita berikan. Kita dapat menganalisisnya dengan mengukur tinggi batang dan lebar batang. Hasil pengukuran. Berikut adalah hasil pengukuran panjang dan lebar kecambah setelah didiamkan selama 5 hari. Untuk toples A yang tanpa pisang, panjang rata-ratanya adalah 11,25 cm dengan lebar rata-rata 0,225 cm. Untuk toples B yang berisi 1 buah pisang, rata-rata panjangnya 2,52 cm dengan lebar 0,3 cm. Kemudian untuk toples C yang berisi 3 buah pisang, rata-rata panjangnya 1,58 cm dengan lebar rata-rata 0,34 cm. Dari data yang sudah kita peroleh dapat disimpulkan bahwa kecambah yang diletakkan di lingkungan tanpa gas etilen akan menghasilkan pertumbuhan memanjang atau ke atas. Sementara kecambah yang diletakkan di lingkungan gas etilen akan cenderung memiliki pertumbuhan ke atas yang terhambat, tetapi lebih condong kepada pertumbuhan melebar atau membesar. Selain itu, pertumbuhan kecambah pada lingkungan gas etilen akan menunjukkan ciri bahwa pertumbuhan tersebut ke arah horizontal atau menyamping, tidak secara vertikal. Gas etilen merupakan salah satu hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pengaruh gas etilen ini dapat menghasilkan triple response pada tanaman. Triple response yang dimaksud adalah terhambatnya pertumbuhan memanjang batang, penebalan batang, dan kecenderungan untuk membengkok. Pada praktikum kali ini hasilnya yaitu pertumbuhan panjang kecambah terhambat, terjadi penebalan batang, dan kecenderungan untuk tumbuh secara horizontal atau membengkok. Penebalan batang terjadi karena pembelahan sel ke arah samping, sehingga batang cenderung pendek dan tebal. Pemelaran sel ke samping diakibatkan oleh tekanan turgor pada dinding sel yang mengakibatkan sel menjadi turgid. Terbentuknya hook atau bengkokan pada epikotil karena hasil pembelahan dan pemanjangan diferensial. Sel-sel bagian dalam bengkok memanjang lebih lambat dibandingkan dengan sisi luar yang dikendalikan oleh etilen juga auksil. Pertumbuhan panjang terhambat karena pemelaran sel ke arah samping lebih terpacu. Perubahan bentuk sel disebabkan oleh orientasi mikrofibril selulosa yang diendapkan ke dinding sel, lebih ke arah memanjang sehingga menghambat pemelaran yang sejajar dengan mikrofibril dan hanya memungkinkan pemelaran terjadi dalam arah tegak lurus terhadap mikrofibril. Kesimpulan. Berdasarkan praktikum, terdapat pengaruh gas etilen pisang terhadap perkecambahan kacang hijau. Toples B dan C menunjukkan adanya triple respon yang dihasilkan oleh gas etilen, yaitu terhambatnya pertumbuhan pemanjangan, menebalnya batang, dan tumbuh membengkok. Sementara toples A yang tidak terdapat gas etilen pisang cenderung tumbuh secara normal.